Selama 3 tahun menikah, aku selalu menerima makanan sisa dari ibu mertuaku. Nasi sisa, sayur sisa, bahkan makanan yang sudah tidak disentuh anggota keluarga lain. Awalnya aku mengira itu hanya karena beliau tidak menyukaiku. Aku memilih diam. Aku memilih sabar. Aku memilih menghormatinya. Sampai tubuhku mulai berubah. Berat badanku turun drastis. Rambutku rontok. Aku sering pingsan tanpa sebab. Dan suatu hari, seorang dokter memandang hasil pemeriksaanku dengan wajah yang membuatku sulit bernapas. Lalu beliau berkata, "Bu, ada zat berbahaya yang sudah lama masuk ke tubuh ibu." Saat itulah hidupku berubah. Karena orang yang selama ini perlahan menghancurkan tubuhku ternyata bukan orang asing, melainkan orang yang setiap hari memanggilku menantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum ceritanya dimulai, tuliskan dulu kota asal kalian di kolom komentar. Dan saya juga ingin bertanya, kalau kalian memiliki mertua yang terus-menerus merendahkan dan mempermalukan kalian, apakah kalian akan tetap bertahan demi rumah tangga atau memilih pergi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekarang mari kita masuk ke ceritanya. Menjadi menantu yang tak pernah diinginkan. Namaku Alia. Kalau ada yang bertanya kapan penderitaanku dimulai, jawabannya bukan saat dokter menemukan zat berbahaya di tubuhku. Bukan juga saat aku terbaring lemah di rumah sakit. Semuanya dimulai jauh sebelum itu. Tepat pada hari aku resmi menjadi istri Arga. Laki-laki yang sangat kucintai. Laki-laki yang dulu membuatku percaya bahwa rumah tangga adalah tempat paling aman bagi seorang perempuan. Namun aku tidak pernah tahu bahwa setelah menikah, aku akan tinggal di rumah yang membuatku menangis hampir setiap malam. Aku dan Arga menikah 3 tahun lalu. Kami tidak berasal dari keluarga kaya. Ayahku hanya pensiunan guru. Ibuku berjualan kue kecil-kecilan di rumah. Sedangkan keluarga Arga jauh lebih berada. Mereka memiliki beberapa usaha, rumah besar, mobil lebih dari 1, dan lingkungan pergaulan yang berbeda dengan keluargaku. Awalnya aku sempat merasa minder. Namun Arga selalu meyakinkanku, "Kamu menikah sama aku, bukan sama hartaku." Kalimat itu membuatku yakin. Aku percaya padanya. Aku percaya bahwa cinta bisa mengalahkan perbedaan apapun. Ternyata aku salah. Karena setelah menikah, ada satu orang yang tidak pernah benar-benar menerima kehadiranku. Ibunya. Hari pertama aku masuk ke rumah itu sebagai menantu. Aku masih ingat jelas. Aku datang dengan senyum. Dengan harapan. Dengan keinginan untuk menjadi bagian dari keluarga mereka. Namun saat aku mencium tangan ibu mertuaku, beliau hanya tersenyum tipis. Sangat tipis. Seolah senyum itu muncul karena terpaksa. "Banyak belajar jadi istri yang baik ya?" katanya. Aku mengangguk. "Iya, Bu." Namun beberapa detik kemudian beliau menambahkan sesuatu yang membuatku terdiam. Karena menjadi istri itu tidak cukup cuma modal cantik. Semua orang tertawa kecil. Termasuk beberapa kerabat yang ada di sana. Aku ikut tersenyum. Meski dalam hati aku merasa tidak nyaman. Karena aku tahu. Kalimat itu bukan nasihat. Itu sindiran. Dan aku adalah targetnya. Hari-hari berikutnya aku mencoba berpikir positif. Mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin beliau hanya belum mengenalku. Mungkin butuh waktu. Karena itu aku berusaha menjadi menantu yang baik. Aku bangun lebih pagi. Membantu memasak. Mencuci piring. Membersihkan rumah. Melakukan semua yang bisa kulakukan. Aku berharap suatu hari nanti beliau melihat kesungguhanku.
Namun harapan itu perlahan mulai memudar. Karena semakin lama, sikap beliau justru semakin dingin. Suatu pagi aku sedang menyapu ruang tamu. Ibu mertuaku datang dari dapur. Beliau melihat hasil pekerjaanku. Lalu menggeleng. "Kamu nyapunya begitu?" Aku langsung berhenti. "Kenapa, Bu?" Beliau menunjuk lantai. "Masih ada debu." Aku melihat ke arah yang ditunjuk. Aku bahkan tidak melihat apapun. Namun aku tetap meminta maaf. "Maaf, Bu. Saya ulang lagi." Beliau tidak menjawab. Hanya mendecak pelan lalu pergi. Entah kenapa, hal kecil seperti itu mulai sering terjadi. Apapun yang kulakukan selalu salah. Apapun yang kukerjakan selalu kurang. Dan lama-kelamaan aku mulai lelah. Yang lebih menyakitkan adalah saat Arga tidak pernah benar-benar melihat apa yang terjadi. Setiap kali aku mencoba bercerita, jawabannya selalu sama. "Itu cuma perasaan kamu." Atau, "Ibu memang orangnya tegas." Atau, "Kamu jangan terlalu dipikirin." Aku hanya diam. Karena aku tidak ingin menjadi istri yang suka mengadu. Aku tidak ingin membuat Arga terjebak di antara aku dan ibunya. Jadi aku memilih menahan semuanya sendiri. Sampai suatu malam, aku menangis diam-diam di kamar mandi. Bukan karena dimarahi. Bukan karena dihina. Melainkan karena merasa sendirian. Aku sudah berusaha keras. Sangat keras. Tapi tetap saja tidak pernah cukup. Saat itu aku berdiri di depan cermin. Menatap wajahku sendiri. Lalu bertanya dalam hati. Apa sebenarnya kesalahanku? Kenapa beliau begitu membenciku? Aku tidak pernah menemukan jawabannya. Beberapa minggu kemudian aku mulai menyadari sesuatu. Sesuatu yang awalnya terlihat sepele. Namun kelak akan mengubah seluruh hidupku. Setiap kali makan bersama keluarga, piringku selalu berbeda. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan, karena kupikir itu kebetulan. Tapi semakin lama, aku mulai melihat pola yang sama. Berulang, terus berulang. Dan saat itulah aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini. Sesuatu yang belum bisa kujelaskan. Sesuatu yang membuatku perlahan merasa tidak aman. Namun saat itu aku belum tahu bahwa apa yang terlihat seperti perlakuan kecil dan sepele itu akan menjadi awal dari penderitaan panjang yang hampir merenggut nyawaku sendiri. Aku selalu mendapat makanan sisa. Awalnya aku mengira aku hanya terlalu sensitif. Aku terus berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa semua yang kulihat mungkin hanya kebetulan. Bahwa ibu mertuaku memang memiliki cara sendiri dalam memperlakukan orang. Bahwa suatu hari nanti semuanya akan membaik. Namun semakin lama tinggal di rumah itu, semakin sulit bagiku mengabaikan kenyataan. Karena setiap hari aku dipaksa melihat perbedaan yang sangat jelas. Perbedaan yang perlahan menghancurkan harga diriku. Rumah itu memiliki kebiasaan makan bersama. Pagi, siang, dan malam. Semua anggota keluarga biasanya berkumpul di meja makan. Awalnya aku senang, karena menurutku itu tanda keluarga yang hangat, keluarga yang dekat satu sama lain. Namun ternyata aku salah, karena di meja makan itulah aku mulai memahami posisiku yang sebenarnya. Aku bukan bagian dari keluarga. Aku hanya seseorang yang ditoleransi keberadaannya. Suatu pagi aku membantu menyiapkan sarapan. Aku melihat ibu mertuaku memasak ayam kecap. Aromanya sangat harum. Aku bahkan ikut membantu mengangkat piring ke meja. Saat semua makanan tersaji, aku tersenyum kecil. Sudah lama aku tidak makan ayam kecap buatan rumah. Namun saat semua orang mulai duduk, aku melihat sesuatu. Ayam yang baru dimasak itu hanya disajikan untuk Arga, ayah mertua, dan adik iparku. Sedangkan di depanku, ibu mertuaku meletakkan mangkuk kecil berisi ayam yang terlihat berbeda. Warnanya lebih pucat, teksturnya lebih kering. Seolah sudah dipanaskan berkali-kali.
Aku menatap mangkuk itu beberapa detik, lalu menatap lauk yang dimakan anggota keluarga lain. Berbeda. Jelas berbeda. Namun aku tetap diam. Mungkin memang kebetulan. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Kenapa nggak dimakan? Tanya ibu mertuaku. Aku langsung tersenyum. Oh iya Bu. Aku mulai makan. Meski dalam hati ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Anehnya, tidak ada satupun orang di meja itu yang terlihat heran. Seolah semua sudah terbiasa. Seolah hanya aku yang tidak menyadarinya sejak awal. Hari berikutnya hal yang sama terjadi lagi. Dan lagi. Dan lagi. Kadang aku mendapat ikan yang terlihat sudah lama disimpan. Kadang aku mendapat sayur yang tidak disentuh orang lain. Kadang aku mendapat makanan yang bahkan aromanya sudah berubah. Namun setiap kali aku mencoba berpikir negatif, aku langsung merasa bersalah. Karena aku tidak ingin menuduh tanpa bukti. Aku tidak ingin menjadi menantu yang mencari-cari kesalahan. Jadi aku tetap diam. Sampai suatu malam, aku tidak sengaja masuk ke dapur lebih awal. Dan apa yang kulihat membuat langkahku terhenti. Saat itu ibu mertuaku sedang memindahkan makanan dari beberapa wadah. Aku melihat beliau mengambil ayam yang tersisa dari makan siang, lalu memasukkannya ke mangkuk kecil. Mangkuk yang sangat kukenal, karena hampir setiap hari mangkuk itulah yang diletakkan di depanku. Sementara makanan yang baru dimasak dipindahkan ke piring besar. Untuk keluarga lainnya, aku berdiri beberapa detik. Beliau belum melihatku. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar sadar. Ini bukan kebetulan. Namun aku tetap tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya mundur perlahan. Lalu kembali ke kamar. Entah kenapa mataku mulai panas. Bukan karena makanan. Bukan karena ayam. Tapi karena perlakuannya. Karena aku merasa direndahkan. Merasa dianggap tidak layak mendapatkan hal yang sama seperti anggota keluarga lainnya. Dan rasa sakit itu jauh lebih menusuk daripada rasa lapar. Malam itu Arga masuk ke kamar. Melihatku diam di tepi ranjang. "Kamu kenapa?" tanyanya. Aku ragu beberapa detik. Lalu akhirnya bercerita. Tentang makanan. Tentang mangkuk kecil. Tentang apa yang kulihat di dapur. Arga mendengarkan. Namun jawaban yang keluar dari mulutnya membuat dadaku semakin sesak. "Kamu salah paham." Aku langsung terdiam. Ibu nggak mungkin sengaja. Tapi aku lihat sendiri. "Kamu terlalu mikir." Aku menunduk. Lalu tersenyum pahit. Karena lagi-lagi, aku sendirian. Beberapa hari kemudian aku mulai kehilangan nafsu makan. Bukan karena makanan itu, melainkan karena setiap kali duduk di meja makan, aku merasa seperti sedang diingatkan bahwa aku tidak diterima. Dan yang lebih menyakitkan, tidak ada seorang pun yang peduli. Bahkan suamiku sendiri. Namun ternyata, makanan sisa itu bukan masalah terbesar. Belum. Karena beberapa minggu kemudian tubuhku mulai menunjukkan perubahan yang aneh. Aku sering mual. Sering pusing, dan mudah sekali lelah. Awalnya aku mengira hanya kecapean. Terlalu banyak pekerjaan rumah. Terlalu banyak pikiran. Namun suatu pagi saat sedang mencuci piring, pandanganku tiba-tiba gelap. Tubuhku kehilangan keseimbangan. Dan dalam hitungan detik, aku jatuh pingsan di lantai dapur. Saat membuka mata kembali, aku melihat wajah ibu mertuaku berdiri di dekatku. Beliau tidak terlihat panik, tidak terlihat khawatir. Justru ada sesuatu di matanya yang membuatku merinding. Tatapan yang tidak bisa kulupakan sampai hari ini. Tatapan seseorang yang seolah sudah mengetahui sesuatu yang belum kuketahui. Dan sejak hari itu, kondisi tubuhku mulai memburuk sedikit demi sedikit. Suamiku selalu memilih membela ibunya. Setelah kejadian aku pingsan di dapur, tubuhku tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Awalnya aku mengira hanya kelelahan.
Mungkin karena terlalu banyak pekerjaan rumah. Mungkin karena kurang istirahat. Atau mungkin karena pikiranku memang sedang tidak baik-baik saja. Namun hari demi hari berlalu. Dan bukannya membaik, kondisiku justru semakin aneh. Aku mulai sering merasa lemas. Padahal pekerjaanku tidak bertambah. Aku juga sering mual tanpa alasan. Kadang saat sedang menyapu, tiba-tiba kepalaku terasa ringan. Kadang saat sedang mencuci pakaian, pandanganku berkunang-kunang. Yang paling aneh, aku mulai kehilangan selera makan. Bahkan untuk makanan yang biasanya kusukai. Tubuhku terasa seperti milik orang lain. Dan aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Suatu pagi aku bercermin. Lalu terkejut melihat diriku sendiri. Pipiku terlihat lebih tirus. Lingkar mataku menghitam. Kulitku tampak pucat. Aku bahkan sempat menyentuh wajahku sendiri. Memastikan apa yang kulihat bukan hanya perasaanku. Namun kenyataannya memang begitu. Aku berubah. Dan perubahan itu membuatku takut. Saat sarapan aku memberanikan diri bicara kepada Arga. Mas. Iya. Aku kayaknya harus periksa ke dokter. Arga menoleh. Kenapa? Aku sering pusing. Lemas terus. Dan berat badanku turun. Arga memperhatikanku sebentar. Lalu tersenyum tipis. Karena kamu kebanyakan mikir. Jawaban itu membuatku langsung terdiam. Lagi. Selalu begitu. Apapun yang kurasakan. Apapun yang kualami. Semua selalu dianggap karena pikiranku. Seolah tubuhku tidak benar-benar sakit. Seolah aku hanya mencari perhatian. Belum sempat aku menjawab, ibu mertuaku ikut berbicara. Nah itu. Katanya sambil menyendok nasi. Perempuan sekarang dikit-dikit stres. Aku menunduk. Beliau melanjutkan. Dulu ibu kerja dari pagi sampai malam gak pernah pingsan. Adik iparku tertawa kecil. Aku hanya diam. Karena kalau aku menjawab, aku tahu suasananya akan semakin buruk. Hari itu aku kembali mengalah. Seperti biasa. Namun dalam hati, aku mulai merasa sangat lelah. Bukan hanya karena tubuhku yang semakin lemah, tapi karena tidak ada seorang pun yang benar-benar mendengarkanku, termasuk suamiku sendiri. Beberapa hari kemudian kondisiku semakin memburuk. Saat sedang menyetrika pakaian, tanganku tiba-tiba gemetar. Setrika hampir jatuh. Aku harus duduk beberapa menit untuk memulihkan diri. Saat makan malam, perutku mendadak mual. Aku bahkan tidak sanggup menghabiskan setengah porsi makanan. Namun lagi-lagi, tidak ada yang peduli. Kamu pilih-pilih makanannya sekarang. Sindiran ibu mertuaku membuat seluruh meja makan langsung sunyi. Aku mengangkat kepala. Maksud ibu? Beliau tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah membuatku nyaman. Ya itu. Dikasih makan malah nggak dimakan. Aku langsung merasa malu. Karena semua mata tertuju kepadaku. Termasuk ayah mertua dan adik iparku. Aku mencoba menjelaskan. Aku lagi mual, Bu. Namun ibu mertuaku langsung memotong. Kalau nggak suka bilang aja. Tidak perlu cari alasan. Mataku mulai panas. Tapi aku menahannya. Aku tidak ingin menangis di depan mereka. Tidak lagi. Karena aku sudah terlalu sering dipermalukan. Dan setiap kali itu terjadi, Arga selalu melakukan hal yang sama. Diam. Saat masuk kamar malam itu, aku akhirnya tidak sanggup menahan semuanya. Mas. Panggilku pelan. Arga yang sedang bermain ponsel menoleh. Apa? Aku menarik napas panjang. Aku capek. Capek apa? Aku menatapnya. Lihat aku. Aku benar-benar sakit. Kenapa kamu gak pernah percaya sama aku? Ruangan langsung hening. Beberapa detik. Lalu Arga meletakkan ponselnya. Alia. Katanya. Kamu jangan membesar-besarkan masalah.
Kalimat itu seperti pisau yang menusuk perlahan. Karena aku tidak sedang membesar-besarkan. Aku sedang meminta didengar. Dan bahkan itu pun terlalu sulit untuk kudapatkan. Malam itu aku menangis diam-diam, membelakangi Arga. Sementara dia tertidur seperti biasa. Aku memandang keluar jendela. Lalu bertanya dalam hati, kalau suatu hari aku benar-benar sakit parah, apakah mereka akan percaya? Atau mereka tetap akan menganggapku berlebihan? Namun ternyata, jawaban dari pertanyaan itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Karena seminggu kemudian, saat sedang membersihkan ruang keluarga, aku batuk. Awalnya biasa saja. Tapi saat melihat telapak tanganku, tubuhku langsung membeku karena terkejut. Ada bercak merah di sana. Darah. Aku baru saja batuk darah. Dan saat aku panik memperlihatkannya kepada ibu mertuaku, beliau justru mengatakan sesuatu yang membuatku semakin ketakutan. Sesuatu yang terdengar seperti ejekan. Namun kini terasa seperti ancaman. Kamu memang dari awal kelihatan gak kuat. Katanya sambil tersenyum tipis. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mulai takut kepada ibu mertuaku sendiri. Darah itu membuatku takut. Tanganku gemetar saat melihat bercak merah di telapak tanganku. Aku menatapnya beberapa detik. Berharap aku salah lihat. Berharap itu hanya sisa minuman atau sesuatu yang lain. Namun semakin lama kulihat, semakin jelas bahwa itu adalah darah. Aku baru saja batuk darah. Jantungku berdebar tidak karuan. Aku buru-buru menuju wastafel. Membasuh tanganku. Lalu menatap wajahku sendiri di cermin dapur. Pucat. Sangat pucat. Bahkan bibirku terlihat kehilangan warna. Saat itulah aku mulai benar-benar takut. Karena apapun yang terjadi selama ini, aku selalu berusaha meyakinkan diriku bahwa aku hanya kelelahan. Bahwa aku hanya stres. Bahwa semuanya akan membaik. Namun darah itu membuat semua alasan yang kubangun runtuh. Ibu. Panggilku pelan. Ibu mertuaku yang sedang duduk di ruang keluarga menoleh. Aku memperlihatkan tisu yang berisi bercak darah. Barusan aku batuk darah. Kataku. Suasana sempat hening. Aku berharap beliau terkejut. Atau setidaknya khawatir. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Beliau hanya melihat sekilas, lalu berkata santai, mungkin karena panas dalam. Aku langsung terdiam. Hanya itu? Panas dalam? Ibu serius? Tanyaku. Beliau mengangkat bahu. Orang batuk darah belum tentu penyakit berat. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Karena yang kuharapkan bukan diagnosis. Aku hanya berharap ada sedikit kepedulian. Sedikit saja, namun lagi-lagi aku tidak mendapatkannya. Malam harinya Arga pulang kerja. Aku langsung menceritakan semuanya. Tentang darah. Tentang tubuhku yang semakin lemah. Tentang pusing yang tidak kunjung hilang. Tentang rasa takut yang terus menghantuiku. Arga terlihat lebih serius kali ini. Setidaknya itu yang kupikirkan. Sampai dia berkata, besok istirahat aja. Aku mengernyit. Hanya itu. Maksud kamu? Aku batuk darah, Mas. Arga menghela napas. Lalu berkata, nanti kalau masih berlanjut kita ke dokter. Kalimat itu membuatku kembali kecewa. Karena sekali lagi, aku merasa tidak dianggap. Beberapa hari berikutnya menjadi hari-hari yang berat. Tubuhku semakin sulit diajak bekerja. Aku mulai mudah kehabisan tenaga. Tanganku sering gemetar. Kepalaku sering terasa berat. Dan rambutku mulai rontok. Awalnya hanya beberapa helai. Lalu puluhan. Kemudian semakin banyak. Sampai suatu pagi aku menangis di kamar mandi. Karena sisirku dipenuhi rambut. Aku memegangnya sambil menahan air mata. Aku baru berusia 28 tahun. Tapi aku merasa tubuhku seperti sedang hancur perlahan.
Saat keluar dari kamar mandi, aku bertemu ibu mertuaku di lorong. Beliau melihat rambut yang masih ada di tanganku. Lalu berkata, "Makanya jangan kebanyakan mikir." Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menjawab. Karena aku mulai lelah. Sangat lelah. Seminggu kemudian aku kembali pingsan. Kali ini lebih parah. Aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang. Cuaca tidak terlalu panas. Aku juga tidak sedang bekerja berat. Namun tiba-tiba pandanganku kabur. Kakiku terasa ringan. Dan beberapa detik kemudian, aku terjatuh. Saat sadar kembali, aku sudah berada di kamar. Arga duduk di sampingku. Wajahnya terlihat cemas. Akhirnya, setelah sekian lama, aku melihat kecemasan itu. "Kamu gimana?" tanyanya. Aku menatapnya lemah. "Lihat kan?" kataku lirih. "Aku benar-benar sakit." Arga menunduk. Tidak langsung menjawab. Dan itu membuatku tahu bahwa dia mulai menyadarinya. Meski terlambat. Malam itu untuk pertama kalinya Arga setuju membawaku ke klinik. Dokter memeriksaku cukup lama. Tekanan darah, jantung, beberapa pemeriksaan dasar lainnya. Namun hasilnya belum jelas. Dokter hanya mengatakan bahwa aku perlu pemeriksaan lanjutan. Karena ada beberapa hal yang terlihat tidak normal. Kalimat itu membuatku semakin khawatir. Dalam perjalanan pulang, aku melihat Arga lebih banyak diam. Mungkin dia mulai takut. Mungkin dia mulai menyesal karena tidak mendengarkanku lebih awal. Namun aku belum tahu. Karena pikiranku dipenuhi satu pertanyaan. Apa sebenarnya yang sedang terjadi pada tubuhku? Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan ucapan dokter. Sampai akhirnya aku turun ke dapur untuk mengambil air minum. Jam menunjukkan hampir pukul 1 dini hari. Rumah sangat sepi. Semua orang sudah tidur. Atau setidaknya itu yang kupikirkan. Karena saat melewati dapur, aku melihat lampu masih menyala. Dan di sana, aku melihat ibu mertuaku sedang melakukan sesuatu pada makanan yang biasa diberikan kepadaku. Tangannya bergerak cepat. Seolah tidak ingin dilihat siapapun. Aku langsung berhenti di balik tembok. Napasku tahan. Karena entah kenapa, firasat buruk mulai muncul dalam diriku. Dan apa yang kulihat beberapa detik kemudian membuat bulu kuduku berdiri. Beliau membuka sebuah botol kecil berwarna gelap. Lalu menuangkan beberapa tetes cairan ke dalam mangkuk makananku. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku berdiri membeku di balik tembok dapur. Jarakku hanya beberapa meter dari ibu mertuaku. Lampu dapur yang redup membuat suasana terasa semakin mencekam. Aku bahkan bisa mendengar detak jam dinding. Dan di tengah kesunyian itu, aku melihat sesuatu yang tidak pernah bisa kulupakan. Dengan tangan yang sangat tenang, ibu mertuaku menuangkan beberapa tetes cairan dari botol kecil ke dalam mangkuk makanan. Mangkuk yang sangat kukenal. Mangkuk yang hampir setiap hari digunakan untuk menyajikan makananku. Aku langsung menahan napas. Berusaha memastikan bahwa aku tidak salah lihat. Mungkin itu obat. Mungkin vitamin. Mungkin kecap. Aku mencoba mencari alasan. Mencari penjelasan yang masuk akal. Karena pikiranku menolak mempercayai kemungkinan yang lebih buruk. Namun saat itu juga, beliau menutup botol tersebut dengan cepat. Lalu memasukkannya ke dalam lemari bagian bawah. Gerakannya terlihat sangat hati-hati. Seperti seseorang yang tidak ingin diketahui orang lain. Dan itulah yang membuat rasa takut dalam diriku semakin besar. Aku tidak berani mendekat. Tidak berani bertanya. Tidak berani memperlihatkan diri. Aku hanya berdiri diam. Sampai beberapa menit kemudian ibu mertuaku mematikan lampu dapur dan pergi ke kamarnya. Barulah aku berani bergerak. Perlahan. Sangat perlahan. Setelah memastikan keadaan benar-benar sepi, aku masuk ke dapur. Jantungku berdebar sangat kencang.
Aku membuka lemari yang tadi kulihat, mencari botol kecil itu. Tanganku gemetar. Satu persatu barang kuangkat. Sampai akhirnya aku menemukannya. Sebuah botol kaca kecil berwarna coklat. Tanpa label. Tanpa merek. Tanpa keterangan apapun. Aku memutarnya perlahan. Mencium aromanya. Namun aku tidak mengenali bau tersebut. Apa ini sebenarnya? Bisikku. Tentu saja tidak ada yang menjawab. Karena aku sendirian. Dan malam itu untuk pertama kalinya, aku mulai curiga bahwa semua yang terjadi pada tubuhku mungkin bukan kebetulan. Namun aku juga belum punya bukti. Aku tidak bisa langsung menuduh. Aku tidak bisa langsung mengatakan bahwa ibu mertuaku sedang meracuniku. Tidak. Aku membutuhkan sesuatu yang lebih kuat. Sesuatu yang nyata. Aku mengembalikan botol itu ke tempat semula. Lalu kembali ke kamar. Namun sepanjang malam aku tidak tidur. Pikiranku terus berputar. Tentang cairan itu. Tentang makanan sisa. Tentang tubuhku yang semakin lemah. Tentang rambut yang rontok. Tentang darah yang keluar saat aku batuk. Dan untuk pertama kalinya, semua kejadian itu mulai terlihat saling berhubungan. Keesokan paginya aku turun ke meja makan. Seperti biasa. Dan seperti yang sudah kuduga, mangkuk kecil itu sudah ada di depanku. Berisi sayur dan lauk yang berbeda dari milik anggota keluarga lainnya. Aku menatap makanan itu lama. Sangat lama. Sampai ibu mertuaku menyadarinya. Kenapa? Tanyanya. Aku langsung tersenyum. Nggak apa-apa, Bu. Beliau terus menatapku. Dan entah kenapa, tatapan itu membuatku tidak nyaman. Seolah beliau sedang memastikan sesuatu. Seolah beliau sedang menunggu sesuatu. Aku tidak menyentuh makanan itu. Diam-diam aku memasukkannya ke dalam wadah kecil saat tidak ada yang melihat. Lalu kusimpan di tasku. Aku tidak tahu kenapa. Tapi naluriku mengatakan bahwa makanan itu penting. Sangat penting. Siang harinya aku pergi ke klinik tanpa memberitahu siapapun. Bukan untuk berobat, melainkan untuk menemui seorang kenalan lama. Namanya Siska. Dia bekerja di laboratorium kesehatan. Kami pernah satu sekolah dulu. Meski tidak terlalu dekat, kami masih saling mengenal. Saat bertemu denganku, dia langsung terlihat terkejut. Alia. Aku tersenyum lemah. Halo. Namun ekspresinya langsung berubah. Kamu sakit? Pertanyaan itu membuatku hampir menangis. Karena selama berbulan-bulan, tidak ada yang benar-benar melihat kondisiku. Tapi Siska langsung menyadarinya dalam hitungan detik. Aku menyerahkan wadah makanan yang kubawa. SIS. Kataku pelan. Aku mau minta tolong. Dia mengernyit. Apa? Aku ragu beberapa saat, lalu akhirnya berkata, tolong periksa makanan ini. Siska terlihat bingung. Kenapa? Aku tidak langsung menjawab, karena aku sendiri belum yakin dengan apa yang sedang kucurigai. Namun akhirnya aku berkata jujur. Aku merasa ada sesuatu yang salah. Siska tidak banyak bertanya. Dia hanya mengangguk. Lalu berkata, aku coba bantu. Aku mengucapkan terima kasih. Meski dalam hati aku sangat takut. Karena jika dugaanku salah, aku akan merasa sangat bersalah. Tapi jika dugaanku benar, maka orang yang selama ini mencoba menyakitiku adalah seseorang yang tinggal serumah denganku. Sore harinya aku pulang, dan suasana rumah terasa berbeda. Ibu mertuaku terlihat lebih sering memperhatikanku. Lebih sering bertanya, lebih sering mengamati. Hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Seolah beliau tahu bahwa aku sedang menyembunyikan sesuatu. Dan itu membuatku semakin tidak tenang. Malam itu saat sedang membereskan meja makan, aku tidak sengaja mendengar percakapan dari ruang tamu. Suara ibu mertuaku. Dan suara seseorang yang sangat kukenal. Arga.
Aku tidak berniat menguping. Namun satu kalimat membuat langkahku langsung berhenti. Aku nggak bisa kehilangan dia sekarang, kata ibu mertuaku. Aku mengernyit. Kehilangan siapa? Lalu suara Arga terdengar pelan. Tapi Bu. Kalimat berikutnya membuat seluruh tubuhku terasa dingin. Karena ibu mertuaku menjawab, kalau Alia tahu semuanya, hidup kita semua akan hancur. Aku berdiri diam. Tidak bergerak. Tidak bernapas dengan normal. Karena untuk pertama kalinya, aku mendengar sendiri bahwa ada sesuatu yang sedang mereka sembunyikan dariku. Sesuatu yang ternyata jauh lebih besar daripada makanan sisa. Dan mungkin, jauh lebih berbahaya daripada yang pernah kubayangkan. Rahasia yang mulai terbongkar. Aku berdiri di dekat pintu dapur. Masih memegang lap yang tadi kupakai membersihkan meja makan. Tubuhku terasa dingin. Bukan karena udara malam, tapi karena kalimat yang baru saja kudengar dari mulut ibu mertuaku. Kalau Alia tahu semuanya, hidup kita semua akan hancur. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Berulang kali. Seolah menolak pergi. Aku ingin mendengar lebih banyak. Ingin tahu apa sebenarnya yang mereka sembunyikan. Namun sebelum sempat mendekat, suara kursi bergeser. Aku langsung mundur. Masuk kembali ke dapur. Berpura-pura mencuci piring. Beberapa detik kemudian Arga masuk. Wajahnya terlihat tegang. Sangat tegang. Kamu belum tidur? Tanyanya. Aku menggeleng. Belum. Arga mengangguk pelan. Lalu membuka kulkas. Tidak ada percakapan lagi. Namun malam itu ada sesuatu yang berbeda. Aku bisa merasakannya. Arga seperti sedang memikirkan sesuatu. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat keraguan di wajahnya. Keraguan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Keesokan paginya aku bangun dengan kepala yang terasa berat. Semalaman aku hampir tidak tidur. Pikiranku dipenuhi banyak pertanyaan. Tentang makanan. Tentang botol kecil. Tentang percakapan semalam. Dan tentang hasil pemeriksaan makanan yang sedang dilakukan Siska. Aku terus menunggu kabar darinya. Meski jauh di dalam hati, aku takut menerima jawabannya. Saat turun ke dapur, aku kembali melihat mangkuk kecil itu. Sudah tersedia di meja. Persis seperti biasa. Namun kali ini aku tidak melihatnya sebagai makanan. Aku melihatnya sebagai tanda tanya besar. Aku melihatnya sebagai sesuatu yang mungkin telah membuat tubuhku berubah selama berbulan-bulan. Dan anehnya, saat aku menatap makanan itu, ibu mertuaku juga sedang menatapku. Diam. Tanpa senyum. Tanpa bicara. Seolah sedang menunggu reaksiku. Kenapa nggak dimakan? Tanyanya. Aku memaksakan senyum. Nanti aja Bu. Beliau langsung mengernyit. Kenapa nanti? Aku menelan ludah. Karena untuk pertama kalinya beliau terdengar memaksa. Aku masih mual. Jauhku. Namun beliau justru mendorong mangkuk itu sedikit lebih dekat. Makan. Hanya satu kata. Tapi membuatku tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Untungnya saat itu ponselku bergetar. Nama Siska muncul di layar. Aku langsung berdiri. Maaf Bu, ada telepon. Lalu pergi meninggalkan meja makan. Jantungku berdebar semakin cepat. Karena aku tahu, telepon ini mungkin akan menjawab semua pertanyaanku. Alia. Suara Siska terdengar serius. Aku langsung menggenggam ponsel lebih erat. Iya. Kamu sekarang di mana? Di rumah. Siska diam beberapa detik. Dan diamnya membuatku semakin takut. Ada apa? Tanyaku. Aku nggak bisa jelaskan lewat telepon. Aku langsung merasakan sesuatu yang buruk. SIS. Suaraku mulai bergetar. Hasilnya gimana? Siska menarik napas panjang. Lalu menjawab pelan. Aku butuh ketemu kamu secepatnya. Dunia seolah berhenti beberapa detik.
Karena aku mengenal Siska. Kalau hasilnya normal, dia tidak akan berbicara seperti itu. Kalau semuanya baik-baik saja, dia pasti langsung menjawab. Tapi sekarang tidak. Dan itu membuatku semakin takut. Siang harinya aku menemui Siska di laboratorium. Begitu melihat wajahnya, aku langsung tahu. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Dia mempersilahkanku duduk. Lalu menyerahkan beberapa lembar hasil pemeriksaan. Tanganku mulai gemetar. Apa yang ditemukan? Tanyaku. Siska menatapku cukup lama. Seolah sedang memilih kata-kata yang tepat. Lalu akhirnya berkata, Alia, di makanan itu memang ada zat yang tidak seharusnya ada. Aku langsung membeku. Benar-benar membeku oleh keterkejutan. Apa maksudnya? Tanyaku lirih. Siska membuka hasil laboratorium. Lalu menunjuk beberapa bagian. Aku bukan dokter forensik. Katanya. Tapi ini cukup jelas. Aku menunduk melihat kertas itu. Meski banyak istilah yang tidak ku mengerti, aku tetap bisa membaca satu kalimat yang membuat napasku terasa berat. Zat berbahaya terdeteksi. Mataku mulai panas. Tapi aku sulit melanjutkan kalimat. Karena bagian dari diriku masih berharap semua ini salah. Masih berharap ibu mertuaku tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Masih berharap ada penjelasan lain. Namun Siska kembali berbicara. Alia. Iya. Kamu harus periksa kesehatan lengkap. Secepatnya. Aku mengangkat kepala. Kenapa? Dan jawaban berikutnya membuat seluruh tubuhku terasa lemas. Karena Siska berkata, kalau zat itu memang sering masuk ke tubuhmu. Dia berhenti beberapa detik. Lalu melanjutkan dengan suara yang jauh lebih pelan. Mungkin itulah penyebab kondisi kesehatanmu selama ini. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena hasil laboratorium. Bukan karena rasa takut. Tapi karena satu pertanyaan yang terus menghantam pikiranku. Kenapa? Kenapa seseorang melakukan ini kepadaku? Apa salahku? Apa dosaku? Kenapa aku harus diperlakukan seperti ini? Namun ternyata, jawaban dari pertanyaan itu akan segera muncul. Karena saat aku hendak pulang dari laboratorium, Siska memanggilku lagi. Alia. Aku menoleh. Ada satu hal lagi. Katanya. Wajahnya terlihat jauh lebih serius dari sebelumnya. Aku menemukan sesuatu di dalam botol yang kamu ceritakan kemarin. Aku langsung menegang. Karena selama ini aku mengira masalahnya hanya soal cairan berbahaya. Namun ternyata, yang ditemukan Siska jauh lebih mengejutkan. Sesuatu yang menghubungkan ibu mertuaku dengan masa lalu keluargaku. Rahasia yang sudah disimpan selama puluhan tahun. Dan rahasia itulah yang menjadi alasan sebenarnya kenapa aku dibenci sejak hari pertama aku masuk ke rumah itu. Nama ayahku ada di balik semua ini. Aku menatap Siska tanpa berkedip. Perasaanku semakin tidak tenang. Sejak keluar dari rumah pagi tadi, hidupku seperti terus dihantam kenyataan demi kenyataan yang sulit dipercaya. Awalnya hanya makanan sisa, lalu botol misterius, kemudian hasil laboratorium. Dan sekarang, Siska mengatakan ada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu keluargaku. Alia. Siska menarik napas panjang. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku langsung duduk kembali. Jantungku terasa berdebar semakin cepat. Katakan aja. Kataku pelan. Siska membuka map tipis di atas meja. Lalu mengeluarkan selembar kertas yang sudah terlihat tua. Sangat tua. Warnanya mulai menguning. Beberapa bagian bahkan tampak kusam. Aku mengernyit. Apa itu? Ini aku temukan di dalam kotak yang sama dengan botol itu. Katanya. Aku langsung terdiam. Karena selama ini aku mengira botol tersebut hanya berisi cairan misterius. Ternyata ada benda lain yang disimpan bersamanya.
Siska menyerahkan kertas itu kepadaku. Tanganku langsung gemetar saat menerimanya. Karena di bagian atas kertas itu, aku melihat sebuah nama yang sangat kukenal. Nama ayahku. Aku langsung membelalakan mata. Nggak mungkin, bisikku. Siska hanya diam. Aku membaca ulang nama tersebut, lalu membacanya lagi, dan lagi. Tetap sama. Tidak berubah. Itu memang nama ayahku. Ayah yang sudah meninggal 8 tahun lalu. Ayah yang sepanjang hidupku dikenal sebagai orang paling baik yang pernah ku kenal. Aku nggak ngerti. Kataku, kok bisa ada nama ayahku? Siska menggeleng. Aku juga nggak tahu. Tapi menurutku ini bukan kebetulan. Aku menunduk menatap kertas itu. Dan semakin lama ku baca, semakin banyak pertanyaan muncul di kepalaku. Karena isi surat itu bukan surat biasa, melainkan surat lama yang tampaknya berkaitan dengan sebuah kecelakaan puluhan tahun lalu. Di bagian bawah surat terdapat tanda tangan, dan satu nama lain yang membuatku langsung membeku. Nama ibu mertuaku. Aku langsung menatap Siska. Ini. Siska mengangguk pelan. Iya. Aku sulit bernapas. Karena sekarang semuanya mulai terasa aneh. Sangat aneh. Kenapa nama ayahku dan ibu mertuaku muncul dalam dokumen yang sama? Kenapa surat itu disimpan bersama botol misterius? Dan kenapa aku baru mengetahuinya sekarang? Sepanjang perjalanan pulang pikiranku kacau. Aku bahkan hampir tidak sadar saat naik angkot, tidak sadar saat turun, tidak sadar saat sampai di depan rumah. Karena kepalaku dipenuhi satu pertanyaan yang sama. Apa sebenarnya hubungan ayahku dengan ibu mertuaku? Saat masuk ke rumah, aku langsung melihat ibu mertuaku sedang duduk di ruang tamu. Beliau terlihat tenang seperti biasa. Sedang menonton televisi, minum teh. Seolah tidak ada apapun yang terjadi. Padahal aku baru saja mengetahui sesuatu yang mungkin mengubah seluruh hidupku. Beliau menoleh. Lama sekali. Katanya. Aku memaksakan senyum. Tadi ada urusan. Beliau mengangguk. Namun anehnya, tatapan matanya membuatku tidak nyaman. Seolah beliau sedang mengawasi. Seolah beliau ingin memastikan sesuatu. Malam itu aku tidak makan. Aku mengunci diri di kamar. Lalu kembali membaca surat tua tersebut. Berulang kali. Mencari sesuatu yang mungkin terlewat. Sampai akhirnya mataku berhenti pada satu kalimat. Satu kalimat yang sebelumnya tidak terlalu kuperhatikan. Namun kini membuat bulu kuduku berdiri. Aku tidak akan pernah memaafkan keluarga kalian. Kalimat itu ditulis tangan. Dengan tinta yang mulai pudar. Dan tepat di bawahnya terdapat nama ibu mertuaku. Tanganku langsung dingin. Karena sekarang aku mulai memahami satu hal. Kebencian itu sudah ada jauh sebelum aku menikah dengan Arga. Jauh sebelum aku masuk ke rumah mereka. Jauh sebelum aku menjadi menantu. Artinya, aku mungkin bukan target sebenarnya. Aku hanya mewarisi kebencian yang ditujukan kepada keluargaku. Air mataku perlahan jatuh. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa mungkin aku dihukum atas sesuatu yang bahkan tidak pernah kulakukan. Aku diperlakukan buruk, dihina, direndahkan, dan mungkin diracuni. Karena sebuah dendam lama yang sama sekali bukan salahku. Namun kejutan terbesar belum datang. Karena sekitar pukul 11 malam, saat aku masih duduk di kamar, ponselku bergetar. Nomor tidak dikenal. Awalnya aku ragu mengangkatnya. Namun akhirnya kuangkat juga. Halo. Beberapa detik tidak ada suara. Lalu terdengar suara seorang perempuan tua. Suaranya bergetar, lemah. Dan kalimat pertama yang keluar dari mulutnya membuat seluruh tubuhku langsung tegang. Alia. Katanya. Aku sahabat ibumu. Aku langsung duduk tegak. Karena aku tidak mengenal suara itu. Dan yang lebih mengejutkan, perempuan tersebut kemudian berkata,
Aku sudah diam selama lebih dari 25 tahun. Napasnya terdengar berat. Lalu ia melanjutkan dengan suara pelan. Tapi sekarang kamu harus tahu siapa sebenarnya yang menyebabkan keluargamu hancur. Aku menggenggam ponsel semakin erat. Karena dari nada suaranya, aku tahu. Rahasia yang selama ini disembunyikan semua orang akhirnya mulai terbuka. Dan orang yang akan disebutnya berikutnya adalah nama yang sama sekali tidak pernah kuduga. Dokter membongkar sesuatu di dalam tubuhku. Tanganku semakin erat menggenggam ponsel. Aku berdiri di dekat jendela kamar. Malam sudah sangat larut. Namun rasa kantuk sama sekali tidak ada. Karena perkataan perempuan tua di seberang telepon membuat seluruh pikiranku kacau. Alia. Suaranya terdengar lemah. Siapa ibu sebenarnya? Tanyaku. Perempuan itu menarik napas panjang. Aku sahabat almarhum ibumu. Aku langsung terdiam. Karena ibuku meninggal saat aku masih kuliah. Dan setelah beliau pergi, tidak banyak orang yang pernah membicarakan masa lalunya. Ibumu orang baik. Katanya. Sangat baik. Air mataku mulai menggenang. Aku merindukan ibu. Sangat merindukannya. Terlebih di saat seperti ini. Saat aku merasa sendirian. Saat tidak tahu harus percaya kepada siapa. Tapi ada seseorang yang menyalahkan keluargamu atas tragedi yang terjadi puluhan tahun lalu. Jantungku berdebar. Apa maksud ibu? Perempuan itu diam beberapa detik. Lalu berkata pelan, ibu mertuamu. Tubuhku langsung menegang. Meski sebenarnya aku sudah mulai menduganya, tetap saja mendengar nama itu disebut membuatku sulit bernapas. Dulu, katanya, terjadi kecelakaan besar. Aku mendengarkan dengan saksama, karena setiap kalimat yang keluar dari mulutnya terasa sangat penting. Kecelakaan itu merenggut seseorang yang sangat dicintai ibu mertuamu. Aku memejamkan mata, dan perlahan, potongan-potongan teka-teki mulai tersusun. Beliau menyalahkan ayahmu. Lanjutnya. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Aku langsung bertanya, jadi ayahku tidak bersalah? Perempuan itu tidak langsung menjawab. Dan diamnya membuatku semakin cemas. Yang bersalah adalah keadaan. Katanya akhirnya. Bukan satu orang. Setelah telepon berakhir, aku duduk lama di tepi ranjang, memikirkan semuanya. Kini aku mulai memahami satu hal. Kebencian ibu mertuaku ternyata jauh lebih tua daripada pernikahanku. Jauh lebih dalam. Dan mungkin selama ini beliau tidak pernah benar-benar melihatku sebagai Alia. Beliau hanya melihatku sebagai anak dari keluarga yang dibencinya. Namun keesokan harinya, sesuatu yang jauh lebih mengejutkan terjadi. Pagi itu Siska menelepon. Suaranya terdengar sangat serius. Alia. Iya. Kamu harus ke rumah sakit hari ini. Aku langsung tegang. Kenapa? Dokter yang memeriksa sampel makananmu ingin bertemu. Jantungku langsung berdebar lebih cepat. Karena aku tahu. Ini pasti bukan kabar biasa. 2 jam kemudian aku sudah duduk di ruang konsultasi rumah sakit. Tanganku dingin. Pikiranku kacau. Sementara dokter yang duduk di depanku terlihat sangat serius. Beliau membuka beberapa hasil pemeriksaan. Lalu menatapku. Alia. Iya dok. Kami sudah melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap sampel makanan dan hasil tes darahmu. Aku langsung menahan napas. Dokter membuka lembar berikutnya. Lalu berkata pelan, ada sesuatu yang perlu kamu ketahui. Aku menggenggam kursi. Karena firasatku semakin buruk. Sangat buruk. Kami menemukan adanya paparan zat berbahaya dalam tubuhmu. Duniaku seperti berhenti beberapa detik. Aku menatap dokter tanpa berkedip. Maksudnya? Suaraku hampir tidak terdengar. Dokter menghela napas. Zat ini tidak masuk sekaligus. Beliau menunjuk hasil pemeriksaan.
Lalu bagaimana? Tanyaku. Dan jawaban berikutnya membuat seluruh tubuhku terasa lemas. Zat ini masuk sedikit demi sedikit. Aku langsung memejamkan mata. Karena kalimat itu persis seperti ketakutan yang selama ini berusaha kuabaikan. Efeknya memang tidak langsung. Lanjut dokter. Tapi jika terus berlangsung dalam waktu lama. Beliau berhenti. Lalu menatapku. Kondisinya bisa sangat berbahaya. Air mataku mulai jatuh. Tanpa bisa kutahan. Karena sekarang semuanya nyata. Bukan lagi dugaan. Bukan lagi perasaan. Bukan lagi kecurigaan. Ada bukti. Ada hasil pemeriksaan. Ada fakta. Aku menangis di hadapan dokter. Bukan karena takut mati. Melainkan karena satu pertanyaan yang terus menghantam pikiranku. Siapa yang tega melakukan ini? Dan kenapa? Namun ternyata dokter belum selesai. Karena beberapa detik kemudian beliau berkata, ada satu hal lagi. Aku mengangkat kepala perlahan. Dan kalimat berikutnya membuat darahku terasa dingin. Kami menemukan zat yang sama di dalam sampel makanan yang kamu bawa. Aku langsung membeku. Karena itu berarti satu hal. Makanan yang selama ini diberikan kepadaku, benar-benar menjadi sumber semua penderitaanku. Tangisku pecah. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Karena sekarang tidak ada lagi yang bisa kubantah. Tidak ada lagi yang bisa kuingkari. Seseorang memang memasukkan zat berbahaya ke dalam makanan yang kumakan. Berulang kali. Selama berbulan-bulan. Mungkin bahkan bertahun-tahun. Namun kejutan terbesar belum berakhir. Karena saat aku hendak meninggalkan ruang dokter, seorang perawat berlari masuk, membawa sebuah map, lalu menyerahkannya kepada dokter. Dokter membacanya sekilas, dan ekspresinya langsung berubah. Beliau menatapku. Lama, sangat lama. Sampai akhirnya berkata, Alia, ada seseorang yang baru saja menelepon rumah sakit. Aku mengernyit. Siapa? Dokter menjawab pelan. Seseorang yang meminta hasil pemeriksaanmu jangan diberikan kepadamu. Tubuhku langsung menegang. Karena aku sudah bisa menebak siapa orang itu. Namun saat dokter menyebut namanya, aku justru semakin terkejut. Karena ternyata bukan ibu mertuaku. Melainkan seseorang yang selama ini selalu kupikir berada di pihakku. Suamiku sendiri. Suamiku ternyata menyembunyikan sesuatu. Aku menatap dokter beberapa detik. Berharap aku salah dengar. Berharap nama yang baru saja disebut bukan nama suamiku. Namun dokter mengulanginya sekali lagi. Yang menelepon adalah suamimu. Dunia seolah berputar lebih lambat. Karena selama ini, meski Arga selalu membela ibunya, meski dia sering mengabaikan keluhanku, aku masih percaya satu hal. Aku percaya dia tidak mungkin ingin menyakitiku. Tapi sekarang, aku mulai meragukan semuanya. Apa yang dia katakan? Tanyaku dengan suara pelan. Dokter terlihat ragu. Namun akhirnya menjawab. Dia meminta agar hasil pemeriksaan tidak disampaikan sebelum dia datang. Aku langsung mengernyit. Hanya itu? Atau ada sesuatu yang lebih besar? Dalam perjalanan pulang, pikiranku terus dipenuhi pertanyaan. Kenapa Arga melakukan itu? Apakah dia tahu sesuatu? Apakah dia sudah mengetahui kondisi tubuhku selama ini? Atau, apakah dia mengetahui apa yang dilakukan ibunya? Pertanyaan terakhir itulah yang paling membuatku takut. Saat sampai di rumah, aku melihat mobil Arga sudah terparkir di halaman. Padahal jam kerja belum selesai. Aku langsung masuk dan menemukan Arga sedang duduk di ruang tamu. Wajahnya terlihat tegang. Sangat tegang. Seolah sedang menunggu seseorang. Dan orang itu adalah aku. Kamu dari mana? Tanyanya begitu melihatku. Aku langsung menjawab. Dari rumah sakit. Wajahnya berubah. Meski hanya sesaat. Tapi aku melihatnya. Jelas sekali.
Kamu periksa lagi. Aku mengangguk. Iya. Arga menelan ludah. Lalu bertanya pelan. Hasilnya gimana? Aku terus menatapnya. Berusaha membaca ekspresinya. Berusaha mencari kejujuran yang selama ini mungkin tidak pernah kulihat. Dan akhirnya aku menjawab. Ditemukan zat berbahaya di tubuhku. Ruangan langsung sunyi. Arga tidak terlihat terkejut. Itulah yang membuatku semakin takut. Karena orang yang baru mendengar kabar seperti itu biasanya akan kaget. Biasanya akan bertanya. Biasanya akan panik. Namun Arga tidak. Dia hanya menunduk. Diam. Seolah sebagian dari dirinya sudah mengetahui jawabannya. Mas. Panggilku. Arga mengangkat kepala. Jujur sama aku. Suaraku mulai bergetar. Apakah kamu tahu sesuatu? Wajahnya langsung pucat. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di matanya. Ketakutan yang nyata. Alia. Katanya pelan. Namun aku langsung memotong. Tolong. Air mataku mulai turun. Aku capek dibohongi. Arga memejamkan mata. Lama sekali. Sampai akhirnya dia berkata sesuatu yang membuat seluruh tubuhku terasa dingin. Aku memang tahu ada sesuatu yang aneh. Aku langsung membeku. Kapan? Tanyaku. Hampir setahun lalu. Jawabnya lirih. Aku langsung berdiri. Kursi yang kududuki bergeser keras. Setahun. Selama itu? Dan dia diam saja? Aku pernah lihat ibu masukin sesuatu ke makanan. Katanya. Tangisku langsung pecah. Karena kalimat itu menghancurkan harapan terakhir yang masih kusimpan. Harapan bahwa suamiku sama sekali tidak tahu apa-apa. Ternyata dia tahu. Mungkin tidak semuanya. Tapi dia tahu. Dan dia memilih diam. Kenapa kamu nggak bilang? Bentakku. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidak lagi menahan emosiku. Kenapa? Air mata Arga ikut jatuh. Aku takut salah paham. Jawaban itu justru membuatku semakin sakit. Karena saat aku meminta bantuan, saat aku mengeluh sakit, saat aku menangis sendirian, dia lebih memilih takut salah paham daripada melindungiku. Aku pernah tanya ibu. Katanya, ibu bilang itu obat herbal. Aku tertawa pahit. Tertawa yang terasa lebih menyakitkan daripada menangis. Dan kamu percaya? Arga tidak menjawab. Karena dia tahu. Tidak ada jawaban yang bisa memperbaiki semuanya. Namun ternyata masih ada sesuatu yang belum dia katakan. Aku bisa melihatnya. Dari caranya menghindari tatapanku. Dari caranya menggenggam tangan sendiri. Dari napasnya yang tidak teratur. Ada sesuatu yang sedang disembunyikannya. Apa lagi? Tanyaku. Arga langsung menunduk. Alia. Apa lagi? Suaraku lebih keras. Karena aku sudah terlalu lelah menerima kejutan demi kejutan. Dan kalimat berikutnya membuat seluruh dunia seolah runtuh di depanku. Aku pernah dengar alasan ibu. Katanya. Aku langsung terdiam. Karena inilah yang selama ini ingin ku ketahui. Kenapa? Kenapa beliau begitu membenciku? Kenapa aku diperlakukan seperti musuh? Kenapa semua ini terjadi? Apa alasannya? Tanyaku. Arga menangis. Benar-benar menangis. Lalu berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar. Karena ibu percaya kamu bukan anak kandung keluarga yang membesarkanmu. Aku langsung membeku. Tidak bergerak. Tidak mampu berkata apa-apa. Karena dari semua kemungkinan yang pernah kupikirkan, tidak pernah sekalipun aku membayangkan jawaban itu. Apa maksud kamu? Bisikku. Arga menatapku. Wajahnya penuh penyesalan. Dan kalimat berikutnya membuat hidupku berubah untuk kedua kalinya. Menurut ibu. Napasnya terdengar berat. Kamu adalah bayi yang tertukar saat lahir. Aku langsung kehilangan kata-kata.
Karena kalau itu benar, maka rahasia yang sedang terbongkar bukan lagi soal racun, bukan lagi soal makanan, bukan lagi soal kebencian, melainkan tentang siapa sebenarnya diriku. Dan tanpa kusadari, ibu mertuaku ternyata sudah berdiri di balik pintu ruang tamu, mendengarkan seluruh percakapan kami. Dengan wajah yang sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah, ibu mertuaku akhirnya mengakui semuanya. Aku berdiri membeku di ruang tamu. Dadaku terasa sesak. Pikiranku kacau. Karena dalam beberapa menit terakhir hidupku berubah drastis. Awalnya aku mengetahui adanya zat berbahaya di tubuhku. Lalu aku mengetahui Arga pernah melihat sesuatu yang mencurigakan. Dan sekarang, aku baru saja mendengar kemungkinan bahwa aku bukan anak kandung dari keluarga yang membesarkanku. Aku bahkan belum sempat mencerna semua itu. Namun kejutan berikutnya sudah berdiri tepat di depan mataku. Ibu mertuaku. Beliau berdiri di ambang pintu ruang tamu. Tidak marah. Tidak panik. Tidak juga terlihat takut. Justru sebaliknya. Beliau terlihat sangat tenang. Terlalu tenang. Seolah selama ini memang menunggu hari ini datang. Arga langsung berdiri. Bu! Suaranya terdengar gugup. Namun ibu mertuaku mengangkat tangan. Memintanya diam. Lalu perlahan beliau menatapku. Tatapan yang selama 3 tahun terakhir selalu kupenuhi dengan rasa takut. Tatapan yang selalu membuatku merasa tidak diterima. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menghindarinya. Jadi akhirnya kamu tahu juga. Katanya pelan. Kalimat itu membuat seluruh tubuhku dingin. Karena beliau tidak membantah. Tidak menyangkal. Tidak mengatakan bahwa Arga salah. Justru seolah membenarkan semuanya. Apa yang saya tahu? Tanyaku. Suaraku bergetar. Namun aku memaksa diriku tetap berdiri. Tetap kuat. Karena aku sudah terlalu lama menjadi perempuan yang hanya diam. Ibu mertuaku duduk perlahan di sofa. Lalu menatapku. Lama. Sangat lama. Sampai akhirnya beliau berkata, "Aku membencimu sejak pertama kali melihatmu." Air mataku langsung menggenang. Meski aku sudah mengetahuinya. Mendengar pengakuan itu tetap terasa menyakitkan. Sangat menyakitkan. Kenapa? Tanyaku. Beliau tertawa kecil. Tawa yang terdengar pahit. Bukan karena kamu. Jawaban itu membuatku bingung. Kalau bukan karena aku, lalu kenapa? Karena wajahmu. Katanya. Aku mengernyit. Beliau melanjutkan. Wajahmu mengingatkanku pada seseorang. Aku semakin tidak mengerti. Namun perlahan, beliau mulai membuka rahasia yang selama puluhan tahun disimpannya sendiri. 30 tahun lalu. Katanya, aku punya seorang adik perempuan. Aku langsung diam. Karena ini pertama kalinya aku mendengar cerita itu. Selama tinggal di rumah tersebut, aku tidak pernah mendengar siapapun membicarakan adik beliau. Tidak pernah. Dia meninggal. Suara ibu mertuaku mulai bergetar. Dan aku tidak pernah bisa menerima kenyataan itu. Aku melihat mata beliau mulai memerah. Namun tidak ada air mata yang jatuh. Seolah tangisan itu sudah habis bertahun-tahun lalu. Ayahmu ada di sana saat kejadian itu. Katanya. Jantungku langsung berdebar. Karena nama ayahku kembali muncul. Nama yang terus terhubung dengan semua rahasia ini. Beliau tidak membunuh adikku. Katanya. Tapi aku tetap menyalahkannya. Aku langsung terdiam. Karena untuk pertama kalinya, beliau mengakuinya sendiri. Bahwa kebenciannya tidak lahir dari fakta. Melainkan dari luka yang tidak pernah sembuh. Aku tahu itu salah. Katanya. Tapi setiap kali melihatmu. Beliau menatap wajahku. Lalu berkata, aku melihat keluarga yang menurutku telah mengambil segalanya dariku. Air mataku perlahan jatuh. Karena aku akhirnya memahami sesuatu.
Aku tidak dibenci karena siapa diriku. Aku dibenci karena bayangan masa lalu. Karena luka yang bahkan tidak pernah kubuat. Namun aku belum siap dengan pengakuan berikutnya. Karena setelah beberapa detik hening, aku memberanikan diri bertanya, apakah ibu memasukkan sesuatu ke makananku? Ruangan langsung sunyi. Sangat sunyi. Bahkan Arga menahan napas. Menunggu jawaban yang sama sepertiku. Ibu mertuaku menutup mata. Lalu mengangguk pelan. Hanya sekali. Namun cukup untuk menghancurkan sisa kepercayaanku. Air mataku langsung jatuh lebih deras. Karena meskipun aku sudah menduga. Meskipun dokter sudah menemukan bukti. Meski hasil laboratorium sudah berbicara, tetap saja, mendengar pengakuannya langsung terasa jauh lebih menyakitkan. Kenapa? Suaraku pecah. Kenapa sampai sejauh itu? Beliau tidak langsung menjawab. Karena untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Penyesalan. Namun saat aku mengira semuanya sudah terungkap, ibu mertuaku justru mengatakan sesuatu yang membuat kami semua terdiam. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Aku tidak pernah berniat membunuhmu. Katanya. Aku langsung mengangkat kepala. Lalu beliau melanjutkan dengan suara yang sangat pelan. Aku hanya ingin membuatmu pergi dari rumah ini. Aku membeku. Karena kalimat itu terdengar mengerikan. Dan sekaligus menyedihkan. Namun kejutan terbesar belum selesai. Karena beberapa detik kemudian, beliau membuka laci meja ruang tamu, mengambil sebuah amplop tua, lalu meletakkannya di hadapanku. Ada sesuatu yang harus kamu lihat. Katanya. Aku perlahan membuka amplop tersebut, dan saat melihat foto yang ada di dalamnya, seluruh tubuhku terasa lemas. Karena di foto itu, ada seorang bayi. Dan bayi itu memakai gelang rumah sakit. Dengan nama yang bukan namaku. Nama yang sama sekali tidak pernah kudengar sepanjang hidupku. Nama yang mungkin adalah identitas asliku yang sebenarnya. Foto bayi itu menghancurkan duniaku. Tanganku gemetar saat memegang foto yang baru saja diberikan ibu mertuaku. Foto itu sudah sangat tua. Warnanya mulai pudar. Sudut-sudutnya menguning karena usia. Namun ada satu hal yang langsung menarik perhatianku. Gelang rumah sakit yang melingkar di tangan bayi dalam foto tersebut. Dan nama yang tertulis di sana. Bukan Alia. Bukan nama yang selama ini kupakai. Melainkan nama lain. Nama yang sama sekali asing bagiku. Aku menatap foto itu lama. Sangat lama. Berharap ada penjelasan sederhana. Berharap semua ini hanya kesalahpahaman. Namun semakin lama kupandangi, semakin aku merasa hidupku mulai runtuh sedikit demi sedikit. Apa ini? Tanyaku dengan suara bergetar. Ibu mertuaku menunduk. Lalu berkata pelan, itu foto dari rumah sakit tempat kamu lahir. Aku langsung menoleh ke arah Arga. Suamiku terlihat sama terkejutnya denganku. Wajahnya pucat. Matanya membesar. Jelas sekali dia juga baru mengetahui semua ini. Jadi, aku menelan ludah. Selama ini ibu percaya aku bukan anak kandung orang tuaku. Ibu mertuaku mengangguk. Dan kalimat berikutnya membuat suasana semakin sunyi. Aku percaya ada bayi yang tertukar malam itu. Aku tertawa kecil. Tapi bukan karena lucu. Melainkan karena aku tidak tahu harus bereaksi seperti apa lagi. Dalam beberapa bulan terakhir aku mengetahui tubuhku diracuni perlahan. Sekarang aku harus menerima kemungkinan bahwa identitasku sendiri mungkin bukan seperti yang selama ini ku percaya. Kenapa baru sekarang? Tanyaku. Kalau ibu benar-benar percaya soal ini, kenapa diam selama puluhan tahun? Ibu mertuaku menutup mata. Lalu menjawab dengan suara yang jauh lebih pelan. Karena aku tidak punya bukti. Air mata mulai mengalir di pipiku. Aku merasa lelah. Sangat lelah.
Karena setiap jawaban yang kutemukan justru melahirkan pertanyaan baru. Namun ternyata, masih ada sesuatu yang belum selesai. Karena saat aku membalik foto tersebut, aku melihat tulisan tangan di bagian belakangnya. Tulisan yang sudah mulai memudar, tapi masih bisa dibaca. Dan saat aku membacanya, napas seolah tertahan di tenggorokanku. Di sana tertulis, "Jika suatu hari kebenaran ini terbongkar, maafkan kami." Aku langsung membeku. Karena kalimat itu bukan ditulis oleh ibu mertuaku. Bukan juga oleh seseorang yang kukenal. Melainkan oleh seorang bidan. Bidan ini siapa? Tanyaku. Ibu mertuaku langsung mengangkat kepala. Wajahnya berubah. Sangat berubah. Untuk pertama kalinya malam itu, aku melihat ketakutan yang nyata. Dia sudah meninggal. Jawabnya cepat. Terlalu cepat. Dan justru itulah yang membuatku curiga. Alia. Arga mendekat. Mencoba menenangkanku. Namun aku mundur satu langkah. Karena saat itu aku tidak sanggup disentuh siapapun. Tidak sanggup. Aku mau tahu semuanya. Kataku tegas. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Ruangan kembali hening. Lalu ibu mertuaku mengeluarkan satu map tua dari dalam lemari. Map yang terlihat sudah disimpan sangat lama. Saat map itu dibuka, beberapa dokumen lama jatuh ke meja. Surat rumah sakit, catatan kelahiran, salinan laporan, dan satu amplop yang belum pernah dibuka. Tanganku perlahan mengambil amplop tersebut. Entah kenapa jantungku berdetak semakin cepat. Karena aku merasa, apapun yang ada di dalam amplop ini akan mengubah segalanya. Perlahan amplop itu kubuka. Lalu kutarik isinya. Dan saat melihat lembar pertama, aku langsung terduduk. Karena di sana ada hasil pemeriksaan DNA. Ruangan menjadi sangat sunyi. Aku membaca nama yang tertera. Berulang kali. Tidak percaya. Lalu membacanya lagi. Namun hasilnya tetap sama. Tidak berubah. Mataku mulai basah. Tanganku semakin gemetar. Karena hasil pemeriksaan itu menunjukkan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Sesuatu yang jauh lebih mengejutkan daripada dugaan bayi tertukar. Aku mengangkat kepala perlahan, menatap ibu mertuaku, lalu berbisik, "Ini nggak mungkin." Air mata beliau akhirnya jatuh. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun. Karena ternyata, menurut hasil pemeriksaan tersebut, aku bukan hanya memiliki hubungan dengan keluarga yang membesarkanku. Aku juga memiliki hubungan darah dengan seseorang yang selama ini sangat membenciku. Seseorang yang setiap hari memperlakukanku seperti musuh. Seseorang yang selama ini kupanggil ibu mertua. Dan saat kenyataan itu muncul di depan mata kami, tidak ada seorang pun di ruangan itu yang mampu berbicara. Perempuan yang paling membenciku ternyata memiliki darah yang sama denganku. Aku tidak tahu berapa lama kami saling diam malam itu. Mungkin beberapa detik. Mungkin beberapa menit. Yang pasti, tidak ada seorang pun yang siap menerima kenyataan yang baru saja muncul di hadapan kami. Tanganku masih memegang hasil pemeriksaan DNA itu. Tanganku gemetar. Air mataku terus mengalir. Dan pikiranku benar-benar kacau. Apa ini? Suaraku hampir tidak terdengar. Aku mengangkat lembar kertas itu. Menatap ibu mertuaku. Lalu menatap Arga. Kemudian kembali menatap hasil pemeriksaan tersebut. Namun tulisan di sana tidak berubah. Tetap sama. Tetap menunjukkan hal yang sama. Hubungan biologis. Hubungan keluarga. Hubungan darah. Aku membaca kata-kata itu berulang kali. Sampai akhirnya aku merasa sulit bernapas. Karena perempuan yang selama ini menghina diriku, perempuan yang memberiku makanan sisa, perempuan yang diam-diam memasukkan zat berbahaya ke dalam makananku, ternyata memiliki hubungan darah denganku. Jelaskan. Kataku. Tidak lagi memohon. Tidak lagi menangis.
Hanya meminta kebenaran. Karena aku sudah terlalu lelah hidup dalam kebohongan. Ibu mertuaku akhirnya menangis. Tangis yang selama 3 tahun tidak pernah kulihat. Beliau memegang wajahnya sendiri. Lalu berkata dengan suara bergetar, "Kamu bukan anakku." Aku langsung mengernyit. Kalimat itu membuatku semakin bingung. Karena kalau aku bukan anaknya, lalu kenapa hasil DNA itu menunjukkan hubungan keluarga? Namun beberapa detik kemudian, beliau melanjutkan, "Yang menjadi ibumu adalah adikku." Duniaku langsung terasa kosong. Aku menatapnya tanpa berkedip, karena otakku membutuhkan waktu untuk memahami apa yang baru saja kudengar. Adiknya, bukan dirinya. Adiknya, yang berarti, aku dan ibu mertuaku memiliki hubungan darah. Tapi bukan sebagai ibu dan anak, melainkan sebagai bibi dan keponakan. Air mataku langsung jatuh semakin deras. Karena tiba-tiba semua potongan cerita mulai tersusun. Adik perempuan yang meninggal. Kecelakaan masa lalu. Kebencian yang dipelihara selama puluhan tahun. Dan aku, ternyata berada tepat di tengah semua itu. Jadi, suaraku pecah. Aku keponakan ibu. Beliau mengangguk. Perlahan. Lalu menangis semakin keras. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi melihat beliau sebagai sosok yang menakutkan. Aku melihat seorang perempuan tua yang selama puluhan tahun hidup bersama luka. Luka yang tidak pernah sembuh. Luka yang akhirnya berubah menjadi kebencian. Dan kebencian itu menghancurkan banyak orang. Termasuk diriku. Ayah dan ibumu meninggal saat kecelakaan itu. Katanya. Aku langsung terdiam. Karena selama ini aku percaya kedua orang tuaku adalah orang yang membesarkanku. Ternyata tidak. Pasangan yang membesarkanmu mengadopsimu. Lanjutnya, mereka mencintaimu seperti anak kandung. Air mataku semakin deras. Karena aku tahu itu benar. Mereka memang mencintaiku. Tidak pernah sekalipun aku merasa dibedakan. Tidak pernah. Tapi kenapa ibu membenciku? Tanyaku. Dan jawaban yang keluar membuat seluruh ruangan kembali sunyi. Karena setiap kali melihatmu. Beliau menunduk. Aku teringat hari ketika aku kehilangan semuanya. Aku memejamkan mata. Karena akhirnya aku mengerti. Aku bukan musuhnya. Aku hanya pengingat. Pengingat dari luka yang tidak pernah selesai. Namun ternyata, masih ada rahasia lain. Rahasia yang bahkan lebih besar. Karena saat Arga membaca dokumen berikutnya, wajahnya langsung berubah. Sangat berubah. "Bu," katanya pelan. "Apa ini?" Aku langsung menoleh. Arga memegang satu surat lama. Surat yang terlihat belum pernah dibuka sebelumnya. Ibu mertuaku langsung pucat. Benar-benar pucat. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terbongkar, beliau terlihat panik. "Jangan dibaca," katanya cepat. Namun sudah terlambat. Arga sudah membuka surat tersebut. Dan saat membaca beberapa baris pertama, dia langsung menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Ayah tahu semuanya?" tanya Arga. Aku langsung menegang. Karena nama ayah mertua tiba-tiba muncul. Dan dari nada suara Arga, jelas sekali surat itu berisi sesuatu yang sangat penting. Ibu mertuaku tidak menjawab. Beliau hanya menangis. Sementara Arga membaca surat itu semakin cepat. Semakin lama wajahnya semakin hancur. "Ayah selama ini menutupi semua ini demi Alia?" tanyanya lagi. Aku langsung menoleh. Karena sekarang aku benar-benar tidak mengerti. Apalagi yang disembunyikan? Arga akhirnya menyerahkan surat itu kepadaku. Tanganku gemetar saat menerimanya. Lalu aku membaca kalimat pertama. Dan hanya dalam beberapa detik, air mataku langsung jatuh. Karena surat itu ditulis oleh ayah mertuaku sebelum meninggal. Dan di dalam surat tersebut tertulis sebuah pengakuan. Pengakuan yang mengubah semua yang kami ketahui selama ini.
Ternyata, orang yang selama ini dianggap penyebab tragedi keluarga bukanlah ayah kandungku. Bukan. Melainkan seseorang yang selama bertahun-tahun hidup sangat dekat dengan ibu mertuaku. Seseorang yang tidak pernah dicurigai siapapun. Seseorang yang masih hidup sampai hari ini. Dan nama yang tertulis di surat itu membuat ibu mertuaku langsung menjerit sambil menangis. Karena nama tersebut adalah nama orang yang paling ia percayai sepanjang hidupnya. Orang yang paling dipercaya ternyata dalang semuanya. Tanganku bergetar saat memegang surat peninggalan ayah mertuaku. Air mataku belum berhenti mengalir. Terlalu banyak kenyataan yang terbongkar dalam satu malam. Tentang identitasku. Tentang keluargaku. Tentang kebencian yang selama ini kuterima. Dan sekarang, tentang seseorang yang ternyata menjadi penyebab semua tragedi itu. Ruangan terasa sunyi. Sangat sunyi. Hanya terdengar suara tangis ibu mertuaku yang masih terseduh-seduh. Sementara aku terus membaca surat tersebut. Baris demi baris. Kata demi kata. Berusaha memahami semuanya. Di dalam surat itu, ayah mertuaku menjelaskan sesuatu yang selama puluhan tahun disembunyikan. Beliau menulis bahwa kecelakaan yang merenggut nyawa orang tua kandungku bukanlah kecelakaan biasa. Bukan pula kesalahan ayah kandungku seperti yang selama ini dipercaya ibu mertuaku. Ada seseorang yang sengaja mengubah fakta. Seseorang yang memutarbalikkan cerita. Seseorang yang membuat kebencian terus hidup selama bertahun-tahun. Dan orang itu adalah Pak Surya. Aku langsung mengernyit. Nama itu terasa sangat familiar. Sangat. Namun beberapa detik kemudian aku langsung membeku. Karena aku akhirnya ingat, Pak Surya adalah sahabat lama keluarga. Orang yang sering datang ke rumah. Orang yang selalu dianggap seperti saudara sendiri oleh ibu mertuaku. Nggak mungkin. Bisik ibu mertuaku. Beliau menggeleng berkali-kali. Seolah menolak mempercayai kenyataan yang ada di depan matanya. Nggak mungkin. Ulangnya lagi. Namun surat itu tidak berubah. Tulisan tangan suaminya tetap sama. Pengakuannya tetap sama. Ayah mertuaku ternyata sudah mengetahui semuanya bertahun-tahun lalu. Namun beliau tidak pernah sempat mengungkapkannya. Karena saat itu kondisi kesehatannya terus menurun. Dan sebelum berhasil membuka semuanya, beliau meninggal dunia. Ayah tahu? Tanya Arga dengan suara pecah. Ibu mertuaku menangis semakin keras. Aku nggak tahu. Jawabnya. Aku benar-benar nggak tahu. Untuk pertama kalinya sejak mengenalnya, aku melihat beliau benar-benar hancur. Karena ternyata selama ini, beliau hidup dengan kebencian yang salah sasaran. Beliau menghukum orang yang tidak bersalah. Beliau menyakiti keluarganya sendiri. Dan semua itu terjadi karena mempercayai orang yang salah. Namun kejutan berikutnya datang lebih cepat. Karena saat kami masih mencoba memahami isi surat tersebut, ponsel Arga berdering. Nama yang muncul di layar membuat wajahnya langsung berubah. Pak Surya. Aku dan Arga saling berpandangan. Sementara ibu mertuaku langsung menegang. Tangannya mulai gemetar. Karena untuk pertama kalinya, nama itu tidak lagi terdengar seperti nama seorang sahabat. Melainkan nama seseorang yang mungkin telah menghancurkan hidup banyak orang. Arga mengangkat telepon. Halo. Suasana langsung hening. Kami semua mendengarkan. Meski hanya suara Arga yang terdengar. Iya Pak. Apa? Kapan? Baik. Telepon berakhir. Dan wajah Arga langsung pucat. Ada apa? Tanyaku. Arga menatap kami satu persatu. Lalu berkata, Pak Surya mau datang ke sini malam ini. Ruangan langsung sunyi. Ibu mertuaku berdiri. Tidak. Katanya cepat. Tidak boleh. Aku langsung menatapnya. Kenapa? Beliau terlihat panik. Benar-benar panik. Seolah ada sesuatu yang jauh lebih besar yang belum kami ketahui. Karena ternyata,
Pak Surya bukan hanya mengetahui rahasia masa lalu keluargaku. Bukan hanya mengetahui tragedi yang terjadi puluhan tahun lalu. Tetapi juga mengetahui sesuatu tentang racun yang masuk ke tubuhku. Sesuatu yang selama ini bahkan tidak diketahui ibu mertuaku sendiri. Bu, sebenarnya apa lagi yang ibu sembunyikan? Tanyaku. Air mata beliau kembali jatuh. Lalu dengan suara yang sangat pelan, beliau berkata, "Aku tidak pernah membeli cairan itu." Aku langsung membeku. Apa maksud ibu? Beliau menangis. Tangannya menutupi wajah. Lalu berkata sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku mendapatkannya dari Pak Surya. Aku langsung merasakan tubuhku dingin. Sangat dingin. Karena jika itu benar, maka orang yang selama ini dianggap sahabat keluarga, mungkin bukan hanya penyebab tragedi masa lalu, tetapi juga orang yang berada di balik penderitaanku selama ini. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, kami sadar bahwa ibu mertuaku mungkin bukan pelaku utama. Ia memang bersalah. Sangat bersalah. Namun ada seseorang lain yang selama ini berdiri di belakang semua kekacauan. Seseorang yang mengendalikan semuanya dari bayang-bayang. Seseorang yang sebentar lagi akan datang ke rumah. Dan tidak satu pun dari kami siap menghadapi apa yang akan terungkap setelahnya. Malam saat semua topeng mulai jatuh. Tidak ada seorang pun yang berbicara setelah pengakuan ibu mertuaku. Aku duduk diam. Masih berusaha mencerna semuanya. Karena dalam waktu singkat, aku mengetahui bahwa aku adalah keponakan kandung ibu mertuaku. Aku mengetahui bahwa kebenciannya selama ini dibangun di atas kebohongan. Dan sekarang, aku mengetahui bahwa cairan yang selama ini masuk ke tubuhku ternyata berasal dari seseorang bernama Pak Surya. Orang yang selama ini dianggap sahabat keluarga. Jam dinding menunjukkan pukul 8 malam. Suasana rumah terasa mencekam. Tidak ada televisi yang menyala. Tidak ada suara percakapan. Hanya keheningan yang membuat napas terasa berat. Kami semua menunggu. Menunggu kedatangan seseorang yang mungkin akan mengubah semuanya. Tepat pukul 8.30. Suara mobil terdengar memasuki halaman rumah. Aku langsung menoleh ke arah jendela. Arga berdiri. Ibu mertuaku menggenggam ujung bajunya dengan tangan gemetar. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di wajah perempuan yang selama ini selalu terlihat kuat. Bel pintu berbunyi. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tidak ada yang bergerak. Sampai akhirnya Arga berjalan menuju pintu. Dan membukanya. Pak Surya berdiri di sana. Dengan senyum yang sama seperti biasanya. Senyum ramah. Senyum hangat. Senyum yang selama ini membuat semua orang percaya kepadanya. Namun malam itu, senyum itu justru membuatku merinding. Kenapa semuanya tegang begini? Tanyanya sambil tertawa kecil. Tidak ada yang menjawab. Pak Surya akhirnya masuk. Lalu duduk di ruang tamu. Matanya menyapu seluruh ruangan. Berhenti saat melihatku. Kemudian melihat ibu mertuaku. Lalu melihat surat yang masih berada di atas meja. Dan saat itulah, senyumnya perlahan menghilang. Aku mengerti. Katanya pelan. Suasana langsung hening. Karena kalimat itu terdengar seperti pengakuan. Bukan kebingungan. Bukan keterkejutan. Melainkan pengakuan. Jadi kalian sudah tahu. Lanjutnya. Aku langsung mengepalkan tangan. Karena dari nada bicaranya, dia sama sekali tidak terlihat menyesal. Pak. Suara Arga terdengar berat. Ayah meninggalkan surat. Pak Surya tersenyum tipis. Aku tahu. Jawaban itu membuat kami semua terdiam. Karena seolah-olah dia sudah menunggu momen ini. Lalu kenapa? Bentak ibu mertuaku. Air matanya kembali jatuh. Kenapa kamu bohongi aku selama ini? Pak Surya menatapnya lama. Sangat lama. Lalu berkata, karena kamu ingin percaya. Ruangan langsung sunyi.
Aku melihat wajah ibu mertuaku berubah. Karena kalimat itu memang kejam. Tapi ada bagian yang terasa benar. Selama puluhan tahun, beliau memelihara kebencian. Dan Pak Surya hanya memberi arah pada kebencian itu. Kamu yang bilang keluarga mereka penyebab kematian adikku. Teriak ibu mertuaku. Pak Surya menghela napas. Lalu menjawab dengan tenang. Aku tidak pernah memaksamu mempercayainya. Aku mulai merasakan kemarahan dalam diriku. Karena orang ini benar-benar berbahaya. Dia tidak berteriak, tidak mengancam, tidak marah. Tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti racun. Apa tujuanmu? Tanyaku. Untuk pertama kalinya aku berbicara langsung kepadanya. Pak Surya menatapku. Dan entah kenapa, tatapan itu membuatku tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Tujuan. Dia tersenyum tipis. Lihatlah dirimu sekarang. Aku mengernyit. Apa maksudmu? Dia bersandar ke sofa, lalu berkata sesuatu yang membuat seluruh tubuhku dingin. Aku hanya memastikan kebenaran akhirnya muncul. Apa hubungannya dengan racun? Bentakku. Senyumnya perlahan memudar. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang gelap di matanya. Aku tidak pernah menyuruh siapapun meracunimu. Katanya. Aku langsung menatap ibu mertuaku. Beliau menangis. Namun kemudian berkata, dia yang memberikannya. Pak Surya tertawa kecil. Tawa yang membuat suasana semakin menyeramkan. Aku bilang itu suplemen. Katanya santai. Tapi yang menuangkannya ke makanan adalah kamu. Kalimat itu menghantam ibu mertuaku seperti palu. Beliau langsung terduduk. Menangis semakin keras. Dan saat itulah, aku akhirnya sadar. Pak Surya memang tidak menuangkan cairan itu ke makananku. Tapi dia memanfaatkan kebencian ibu mertuaku. Memanfaatkannya selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya semua orang menjadi korban. Namun kejutan terbesar belum datang. Karena tiba-tiba ayah mertuaku yang selama ini diam berdiri dari kursinya. Wajahnya pucat. Matanya merah. Dan dengan suara bergetar beliau berkata, aku sudah cukup diam. Aku langsung menoleh. Karena selama ini beliau hampir tidak pernah ikut campur. Tidak pernah. Lalu beliau mengeluarkan sebuah rekaman suara dari ponselnya. Dan saat rekaman itu diputar, seluruh ruangan langsung membeku. Karena suara pertama yang terdengar adalah suara Pak Surya. Dan dalam rekaman itu, dia mengakui sesuatu yang selama puluhan tahun disembunyikannya. Sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada kebohongan tentang keluargaku. Sesuatu yang membuat ibu mertuaku menjerit histeris saat mendengarnya. Rekaman itu menghancurkan semuanya. Tidak ada satupun dari kami yang siap mendengar isi rekaman itu. Aku berdiri di tengah ruang tamu. Tubuhku masih lemah. Pikiranku masih dipenuhi berbagai kenyataan yang baru saja terbongkar. Namun saat ayah mertuaku menekan tombol putar di ponselnya, suasana rumah langsung berubah. Suara pertama yang terdengar adalah suara Pak Surya. Jelas. Sangat jelas. Tidak mungkin salah. Aku nggak peduli siapa yang harus disalahkan. Suara itu terdengar dingin, tenang, dan mengerikan. Lalu terdengar suara lain. Suara ayah mertuaku. Kamu nggak bisa terus bohong seperti ini. Pak Surya tertawa. Tawa yang sama seperti yang sering kami dengar selama bertahun-tahun. Namun kali ini, tawa itu terdengar sangat berbeda. Terdengar gelap. Terdengar jahat. Kalau mereka tahu kebenarannya. Kata ayah mertuaku dalam rekaman. Semua akan berubah. Kemudian jawaban Pak Surya membuat seluruh tubuhku dingin. Makanya jangan sampai mereka tahu. Ruangan langsung sunyi. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berbicara. Karena semua orang sedang mencerna apa yang baru saja didengar. Namun rekaman itu masih berlanjut.
Dan apa yang terdengar berikutnya membuat ibu mertuaku langsung menangis histeris. "Aku yang mengemudi malam itu," kata Pak Surya. Tanganku langsung gemetar. Arga menatap ayahnya. Sementara ibu mertuaku terlihat kehilangan keseimbangan. Karena kalimat itu menjelaskan segalanya. Kecelakaan yang selama puluhan tahun disalahkan kepada keluargaku, ternyata bukan disebabkan oleh ayah kandungku. Bukan. Melainkan oleh Pak Surya sendiri. Air mata ibu mertuaku langsung mengalir deras. Beliau menggeleng berkali-kali. Tidak sanggup menerima kenyataan itu. "Tidak," bisiknya, "tidak." Namun rekaman itu terus berjalan. Seolah tidak memberi kesempatan siapapun untuk menghindar. "Aku takut masuk penjara." Suara Pak Surya kembali terdengar. "Aku takut kehilangan semuanya." Lalu suara ayah mertuaku bertanya, "Jadi kamu menyalahkan orang lain?" Beberapa detik hening. Kemudian terdengar jawaban yang membuat seluruh ruangan membeku. "Iya." Aku menutup mulutku sendiri. Karena sekarang semuanya jelas. Sangat jelas. Puluhan tahun kebencian. Puluhan tahun dendam. Puluhan tahun air mata. Semuanya dibangun di atas kebohongan satu orang. Satu orang. Pak Surya. Ibu mertuaku tiba-tiba berdiri. Lalu berjalan menghampiri Pak Surya. Air matanya terus mengalir. "Kamu bohongi aku." Suaranya pecah. "Kamu bohongi aku selama puluhan tahun." Pak Surya tidak menjawab. Namun diamnya sudah menjadi jawaban. "Kamu biarkan aku membenci keluarga yang salah." Tangis beliau semakin keras. "Aku kehilangan adikku. Tapi aku justru menghukum anaknya sendiri." Kalimat itu membuatku ikut menangis. Karena untuk pertama kalinya, beliau menyebutku sebagai anak dari adiknya. Bukan sebagai musuh. Bukan sebagai beban. Bukan sebagai orang asing. Melainkan keluarga. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika ibu mertuaku berlutut di depanku. Aku langsung mundur. Terkejut. Benar-benar terkejut. "Bu!" Beliau menangis. Sangat keras. Sampai tubuhnya bergetar. "Alia." Ini pertama kalinya beliau memanggil namaku tanpa nada kebencian. "Maafkan Bibi." Aku langsung menangis. Karena kalimat itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada semua penghinaan yang pernah beliau ucapkan. "Aku menyakitimu. Aku merendahkanmu. Aku membuat hidupmu menderita." Beliau terus menangis, dan seluruh penyesalan yang selama ini tidak pernah keluar akhirnya tumpah malam itu. Namun ternyata, masalah belum benar-benar selesai. Karena tepat saat suasana dipenuhi tangisan, terdengar ketukan keras dari pintu depan. Brak, brak, brak. Semua orang menoleh. Ayah mertuaku berjalan membuka pintu. Dan beberapa detik kemudian, beliau kembali dengan wajah tegang. "Ada polisi," katanya. Ruangan langsung hening. Karena ternyata, seseorang telah menyerahkan rekaman tersebut kepada pihak berwenang beberapa hari lalu. Dan malam itu, mereka datang untuk meminta keterangan. Pak Surya yang sejak tadi terlihat tenang akhirnya berubah pucat. Untuk pertama kalinya. Karena kebohongan yang disembunyikannya selama puluhan tahun akhirnya runtuh. Dan tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Namun sebelum polisi membawanya, Pak Surya tiba-tiba menoleh ke arahku. Tatapannya membuat bulu kuduku berdiri. Lalu dia mengatakan satu kalimat terakhir. Kalimat yang membuat seluruh keluarga langsung terdiam. Alia belum tahu seluruh kebenarannya. Aku langsung menegang. Karena dari nada suaranya, masih ada satu rahasia terakhir. Satu rahasia yang bahkan belum tertulis di surat. Belum ada di rekaman. Dan belum pernah diceritakan siapapun. Rahasia yang akan menentukan bagaimana akhir semua kisah ini. Rahasia terakhir yang disimpan selama 30 tahun. Ruangan itu kembali sunyi. Semua mata tertuju pada Pak Surya.
Bahkan polisi yang baru masuk pun ikut berhenti. Karena kalimat terakhir yang diucapkannya terdengar sangat aneh, sangat mengganggu, dan sangat menakutkan. Alia belum tahu seluruh kebenarannya. Aku langsung menatapnya. Dadaku terasa sesak. Karena setelah semua yang terjadi malam itu, aku tidak yakin masih sanggup menerima kejutan baru. Namun tatapan Pak Surya menunjukkan satu hal. Dia tidak sedang berbohong. Masih ada sesuatu yang belum terungkap. Apa maksudmu? Tanyaku. Suaraku bergetar. Namun aku memaksa diriku tetap berdiri. Tetap kuat. Karena aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Pak Surya tertawa kecil. Namun kali ini tidak ada kesombongan dalam tawanya. Yang ada hanya kelelahan. Seolah selama puluhan tahun dia memikul sesuatu yang akhirnya tidak bisa lagi disembunyikan. Aku memang bersalah. Katanya. Aku yang menyebabkan kecelakaan itu. Aku yang membiarkan keluarga kalian saling membenci. Aku yang menutup kebenaran. Air mata ibu mertuaku kembali jatuh. Namun Pak Surya belum selesai. Tapi ada satu hal yang bahkan tidak diketahui mereka. Katanya sambil menunjuk ayah mertuaku. Lalu menunjuk ibu mertuaku. Aku merasakan firasat buruk. Sangat buruk. Karena tiba-tiba aku teringat sesuatu. Selama ini semua orang membicarakan kecelakaan. Tentang orang tuaku. Tentang adik ibu mertuaku. Tentang kebencian. Tentang dendam. Namun tidak ada yang pernah benar-benar menjelaskan satu hal. Bagaimana aku bisa berpindah ke keluarga yang membesarkanku? Siapa yang membawaku? Siapa yang menyerahkanku? Dan kenapa semua itu bisa terjadi? Karena akulah yang membawa Alia malam itu. Kata Pak Surya. Aku langsung membeku. Seluruh tubuhku terasa dingin. Apa? Bisikku. Pak Surya menunduk. Untuk pertama kalinya malam itu. Setelah kecelakaan, suaranya pelan. Satu-satunya yang selamat adalah bayi itu. Aku. Air mata langsung jatuh di pipiku. Karena aku tahu, bayi yang dimaksud adalah diriku. Malam itu hujan sangat deras. Katanya. Aku panik. Aku takut semuanya terbongkar. Ruangan menjadi sangat sunyi. Tak seorang pun bergerak. Lalu aku membawa Alia. Tanganku mulai gemetar. Karena setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti pisau yang membuka luka baru. Aku membawanya ke pasangan yang selama bertahun-tahun tidak bisa memiliki anak. Aku langsung menutup mulut. Air mata mengalir tanpa henti. Pasangan itu. Orang tuaku. Orang yang membesarkanku. Orang yang mencintaiku selama hidup mereka. Ternyata mereka tidak menemukanku. Mereka tidak mengadopsiku melalui proses resmi. Mereka menerima diriku dari tangan Pak Surya. Aku bilang bayi itu ditinggalkan. Katanya. Aku bohong kepada mereka. Ibu mertuaku langsung terduduk. Wajahnya benar-benar hancur. Karena artinya, selama puluhan tahun keluarganya kehilangan seorang anak. Tanpa pernah tahu bahwa anak itu masih hidup. Dan anak itu adalah aku. Tangis pecah di seluruh ruangan. Arga menangis. Ayah mertuaku menangis. Ibu mertuaku bahkan hampir tidak sanggup berdiri. Sementara aku hanya bisa memejamkan mata. Membiarkan semua kenyataan itu masuk perlahan. Aku memang kehilangan orang tua kandung. Tapi aku juga tidak kehilangan kasih sayang. Karena orang tua yang membesarkanku benar-benar mencintaiku. Sepenuh hati. Tanpa syarat. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa tidak marah kepada mereka. Tidak. Aku justru bersyukur. Karena meskipun hidupku dibangun di atas kebohongan, aku tumbuh dalam cinta yang nyata. Pak Surya akhirnya berdiri. Polisi mulai mendekat. Sebelum dibawa pergi, dia menatapku sekali lagi. Lalu berkata, "Aku minta maaf." Aku tidak menjawab.
Karena ada kesalahan yang terlalu besar untuk dijawab dengan kata-kata. Namun yang paling mengejutkan adalah apa yang terjadi setelah itu. Saat polisi membawa Pak Surya keluar rumah, ibu mertuaku tiba-tiba berjalan mendekat kepadaku. Perlahan, dengan langkah yang gemetar. Lalu, beliau memelukku. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya. Pelukan itu terasa hangat. Sangat hangat. Namun juga dipenuhi penyesalan. Alia. Tangisnya pecah. Maafkan Bibi. Aku ikut menangis. Karena aku bisa merasakan seluruh penyesalan yang selama ini dipendamnya. Namun malam itu, aku belum memberikan jawaban. Belum. Karena ada satu keputusan terakhir yang harus kuambil. Keputusan yang akan menentukan masa depanku. Masa depanku bersama keluarga ini. Dan masa depanku bersama Arga. Akhirnya aku memilih memaafkan. Tapi tidak melupakan. Malam itu tidak ada seorang pun yang bisa tidur. Termasuk aku. Terlalu banyak hal yang terjadi dalam satu hari. Terlalu banyak rahasia yang terbongkar. Dan terlalu banyak luka yang akhirnya menemukan penyebabnya. Aku duduk sendirian di kamar. Menatap foto kedua orang tuaku. Orang tua yang selama ini membesarkanku. Orang tua yang selama ini kupanggil ayah dan ibu. Orang tua yang ternyata tidak memiliki hubungan darah denganku. Namun mencintaiku lebih dari apapun. Air mataku perlahan jatuh. Bukan karena marah. Bukan karena kecewa. Melainkan karena rindu. Aku sangat merindukan mereka. Andai mereka masih hidup. Andai mereka masih bisa memelukku. Andai mereka masih bisa menjelaskan semuanya. Namun semakin lama aku memandang foto itu, semakin aku sadar satu hal. Darah memang bisa menjelaskan asal-usul seseorang. Tapi cinta. Cinta adalah yang membuat seseorang menjadi keluarga. Dan orang tua yang membesarkanku telah memberikan cinta itu sepanjang hidup mereka. Tanpa syarat. Tanpa pamrih. Tanpa pernah membuatku merasa berbeda. Pagi harinya aku keluar dari kamar. Rumah terasa sangat berbeda. Tidak ada teriakan. Tidak ada sindiran. Tidak ada tatapan dingin. Aku melihat ibu mertuaku duduk sendirian di ruang makan. Wajahnya tampak jauh lebih tua dibandingkan beberapa hari lalu. Mungkin karena semalam untuk pertama kalinya beliau harus menghadapi semua kesalahannya. Saat melihatku datang, beliau langsung berdiri. Matanya kembali memerah. Alia. Aku menghentikan langkah. Beliau terlihat ingin mengatakan sesuatu. Namun bibirnya bergetar. Dan tidak ada kata yang keluar. Aku bisa melihat rasa bersalah itu. Sangat jelas. Rasa bersalah yang selama ini tertutup oleh kebencian. Aku sudah menghancurkan hidupmu. Katanya akhirnya. Air mata kembali mengalir di wajahnya. Aku menyakitimu. Aku mempermalukanmu. Aku membuatmu sakit. Aku diam. Karena memang itu semua benar. Sangat benar. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan apa yang sudah aku lakukan. Lanjutnya, aku tahu itu. Ruangan menjadi sunyi. Kemudian sesuatu yang tidak pernah kubayangkan terjadi. Beliau berlutut di hadapanku. Bu. Aku langsung terkejut. Namun beliau menggeleng. Tangisnya pecah. Tolong maafkan Bibi. Untuk pertama kalinya, beliau menyebut dirinya Bibi. Bukan ibu mertua. Bukan orang asing. Melainkan keluarga. Aku ikut menangis. Karena melihat perempuan yang selama ini membenciku kini hancur oleh penyesalannya sendiri. Namun hidup telah mengajariku satu hal. Memaafkan bukan berarti melupakan. Dan memaafkan bukan berarti menghapus luka. Aku membantu beliau berdiri. Lalu memegang tangannya. Bibi. Kataku pelan. Beliau langsung menangis semakin keras. Aku memaafkan Bibi. Tangisnya pecah. Benar-benar pecah. Karena mungkin itulah kalimat yang paling ingin didengarnya selama bertahun-tahun. Tapi, lanjutku.
Beliau langsung menatapku. Aku butuh waktu. Beliau mengangguk cepat. Berkali-kali. Aku mengerti. Jawabnya. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada lagi kebencian di antara kami. Yang tersisa hanyalah dua perempuan yang sama-sama terluka oleh masa lalu. Beberapa minggu kemudian, kondisi kesehatanku mulai membaik. Aku menjalani pengobatan secara rutin. Tubuhku perlahan pulih. Rambutku mulai tumbuh kembali. Dan senyumku yang lama hilang mulai kembali muncul. Namun masih ada satu hal yang belum selesai. Arga, suamiku. Laki-laki yang selama ini memilih diam saat aku membutuhkan perlindungan. Suatu sore dia datang menemuiku. Di taman kecil dekat rumah. Tempat yang dulu sering kami datangi saat masih pacaran. Alia. Panggilnya pelan. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat seseorang yang benar-benar menyesal. Aku gagal jadi suami. Katanya. Air matanya jatuh. Aku lihat kamu menderita. Aku lihat kamu menangis. Tapi aku nggak cukup berani membelamu. Aku tidak memotong. Karena semua yang dia katakan memang benar. Aku menyesal. Katanya lagi. Dan kali ini aku percaya. Karena penyesalan itu terlihat nyata. Namun terkadang, penyesalan datang setelah semuanya terlambat. Aku memaafkan kamu. Kataku. Arga langsung menatapku. Matanya penuh harapan. Namun aku melanjutkan. Tapi aku belum bisa kembali seperti dulu. Harapan di matanya perlahan meredup. Dan itu memang menyakitkan. Bagi kami berdua. Namun aku tidak ingin berbohong. Aku tidak ingin memaksakan sesuatu yang belum siap. Karena setelah semua yang terjadi, aku harus belajar mencintai diriku sendiri terlebih dahulu. 6 bulan kemudian, hidupku berubah. Aku membuka usaha kecil yang sudah lama kuimpikan. Kesehatanku semakin baik. Hubunganku dengan keluarga kandung yang baru kutemukan perlahan membaik. Sementara ibu mertuaku, atau lebih tepatnya bibiku, rutin datang menemuiku, membantuku, dan berusaha memperbaiki kesalahan yang pernah dibuatnya. Apakah semua luka langsung sembuh? Tidak. Apakah semuanya kembali seperti dulu? Juga tidak. Namun kami belajar sesuatu yang jauh lebih penting. Bahwa kebencian yang dipelihara terlalu lama hanya akan menghancurkan orang yang menyimpannya. Dan bahwa satu kebohongan bisa merusak kehidupan banyak orang selama puluhan tahun. Hari ini, saat aku berdiri di depan makam kedua orang tuaku, aku tersenyum sambil menahan air mata. Terima kasih, bisikku. Karena meskipun aku bukan darah daging mereka, aku adalah anak yang mereka cintai. Dan itu lebih berharga daripada apapun. Aku akhirnya menemukan kebenaran. Aku menemukan keluargaku. Aku menemukan diriku sendiri. Dan yang paling penting, aku berhasil bertahan.